Halo Sobat YouTube semua, apa kabar? Senang berjumpa dengan Anda kembali di channel Dharma Jaya. Salah satu area yang dapat kita manfaatkan sebagai tempat untuk berkebun adalah area lantai atas atau sering disebut dengan area rooftop. Jika area rooftop itu kita manfaatkan sebagai tempat menanam sayuran atau buah-buahan, jadi kita dapat menghasilkan tanaman sayur atau buah. Selain itu, lingkungan kita pun akan menjadi lebih sejuk. Namun, karena posisi atau area rooftop berada pada lantai atas, terkadang hal yang menjadi kendala adalah masalah penyiraman. Jika kita lalai atau lupa untuk menyiram tanaman yang kita tanam di area rooftop, terkadang tanaman yang kita tanam akan mati. Seperti di sini saya mencoba untuk menanam tanaman pepaya sebagai penghijauan area rooftop. Dapat Anda lihat di sini, karena telat 2 hari, media tanam dari tanaman pepaya ini menjadi kering seperti ini. Oleh sebab itu, saya mencoba untuk bereksperimen membuat alat penyiraman otomatis dari bahan-bahan sederhana. Di sini saya memanfaatkan botol bekas sebagai alat penyiramannya. Pemilihan botol bekas saya lakukan agar alat penyiraman yang kita buat ini tidak memiliki biaya yang terlalu mahal. Begitu pula dengan sistem kerja alat ini tidak membutuhkan listrik, jadi benar-benar hemat dan minim biaya. Sistem atau cara kerja dari alat ini adalah dengan sistem sumbu atau sering juga disebut dengan sistem kapilerisasi. Air yang berada di dalam botol yang berada di atas dari pot ini akan dialirkan ke bagian bawah. Di bawah ini sudah saya siapkan media penampung air. Selanjutnya dari media penampung air akan dialirkan melalui sumbu ke media tanam. Oke, untuk lebih jelasnya akan saya perlihatkan sebelum alat ini saya aplikasikan pada pot. Dapat Anda lihat di sini sistemnya adalah drip atau sistem tetes melalui sumbu. Dengan sistem tetes seperti ini, air yang dialirkan ke media tanam dapat bertahap dan tidak langsung habis. Jadi dengan memanfaatkan air dengan kapasitas 1,5 liter seperti ini akan dapat bertahan sekitar 3-5 hari. Ya, prinsip kerjanya sangat sederhana. Dapat Anda lihat air berada pada bagian atas, kita balikkan dan kita tampung ke media penampung air di bawahnya, seperti sistem dispenser air minum. Selanjutnya air dari tampungan dialirkan dengan menggunakan sumbu. Oke, alat tadi yang kita buat adalah ukuran kecil dan sekarang kita akan mencoba membuat ukuran yang lebih besar. Di sini saya memiliki botol bekas yang berkapasitas 6 liter. Jadi dengan kapasitas yang lebih besar sehingga air dengan sistem penyiraman otomatis dapat bertahan lebih lama. Namun prinsip kerjanya sama seperti alat yang saya buat dengan ukuran kecil tadi. Di sini kita membutuhkan kain panel sebagai sumbunya. Di sini juga saya menyediakan 3 buah bambu sebagai penopang. Oke, pertama-tama botol dengan kapasitas 6 liter tadi kita isi penuh dengan air. Di sini juga kita dapat langsung menambahkan nutrisi berupa pupuk cair. Kita isi botol ini sampai benar-benar penuh. Untuk mengatur kapasitas air, alangkah baiknya kita tambahkan tutup botol yang kita beri lubang kecil di tengah-tengahnya sebagai pengontrol air yang akan mengalir ke penampung bawahnya. Namun karena di sini saya tidak memiliki tutupnya, akan saya pasang sebagai contoh saja. Setelah tanah kita ratakan, ini adalah penampung kecil yang saya pakai sebagai penampung air di bagian bawah. Kita buat lubang rata dengan tanah. Setelah penampung air pada bagian bawah terpasang, selanjutnya kita akan menambahkan kain panel sebagai media pengantar air, atau air akan diresap melalui penampung dan akan dialirkan ke media tanam. Untuk kain panel dapat Anda tambahkan 1 atau 2. Prinsipnya semakin banyak kain resapan yang Anda pasang, semakin cepat air akan habis.
Jadi kalau Anda ingin airnya sedikit lama bertahan, cukup tambahkan satu kain panel saja. Oke, setelah kain terpasang seperti ini, selanjutnya air yang berada pada botol akan kita balikkan ke media penampung ini. Oke, mungkin pada saat pemasangan pertama air akan tumpah beberapa ke bagian samping dari media tanam, tapi jangan khawatir, setelah media penampung terisi air, air akan berhenti mengalir seperti ini. Jadi ketika media tanam kering, air secara otomatis akan dialirkan melalui kain panel. Kain panel mengambil air dari penampung yang berada pada bagian bawah. Selanjutnya, air akan otomatis mengalir dari dalam botol ke media penampung. Di sini sebagai penguat atau pemegang botol, saya memanfaatkan tiang bambu seperti ini. Lalu pada bagian atasnya saya ikatkan kawat sebagai penguatnya. Jadi sistem yang saya buat ini sangatlah simple dan sederhana dan minim biaya. Dengan cara seperti ini, saya tidak menjadi khawatir sampai lupa menyiram tanaman yang berada di area rooftop. Nah, di sini sudah memiliki cadangan air seperti ini. Namun kita juga harus ingat untuk mengontrol air yang berada di dalam botol tadi sekitar 2 atau 3 hari sekali. Selain air, Anda juga dapat menambahkan pupuk cair ke dalam botol ini. Begitu pula dengan pupuk AB mix yang sering digunakan pada sistem hidroponik, Anda dapat tambahkan ke dalam botol sehingga tingkat kesuburan dari media tanam tetap terjaga. Oke, selanjutnya untuk menghindari tumbuhnya lumut pada air yang berada di dalam botol, Anda dapat menutup botol ini dengan bahan gelap sehingga sinar matahari tidak langsung masuk ke dalam air, karena hal ini akan menyebabkan lumut tumbuh sehingga nutrisi yang berada pada air akan berkurang, dan ini akan mempengaruhi tingkat kesuburan dari tanaman yang kita siram ini. Oke sobat hidup semua, cukup sekian untuk video saya kali ini. Semoga apa yang kita buat kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang hobi berkebun. Jangan lupa jaga lingkungan kita agar tetap hijau, sehingga udara di sekitar kita tetap sejuk dan segar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir, dan sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih.